Oke, ikam-ikam berataan. Perhatikan. Ya, sekarang aku mau pengen jelaskan tentang logika membangun sebuah apa? Sebuah aplikasi keuangan. Nah, di dunia kita, dunia jurusan kita jurusan apa? Jurusan akuntansi. Di dunia akuntansi, di dunia bisnis, ya kita nggak bisa lepas dari pemrograman. Ya, bukan berarti nanti ketika ada yang bilang kok jurusan akuntansi, kok jurusan KP, kok bikin software, ya salah jawabannya. Kita semuanya, mau di luar negeri kah, mau di Indonesia kah, semuanya yang berhubungan dengan ekonomi bisnis, kalian harus bisa bikin software. Softwarenya bukan software program yang dipakai di jurusan sistem informasi TI. Ya, kita lebih pada program untuk solusi otomatisasi data dan mempercepat transaksi bisnis. Karena orientasi sebuah perusahaan itu bagaimana dia mengefisiensikan biaya, ya, dan memaksimalkan keuntungan. Itu tujuan utama perusahaan. Biayanya ditekan sedemikian rupa sama keuntungan dimaksimalkan sedemikian rupa. Nah, salah satu proses efisiensi dan memaksimalkan pekerjaan adalah kita membangun sebuah software yang berbasis kasus bisnis. Ya, itulah kenapa jurusan ini mengajarkan itu. Nah, saya nggak setuju kalau ada dosen bilang jurusan KP itu kok bikin program nanti ijazahnya kayak apa. Ya, itu perkataan yang kurang tepat. Karena seluruh dunia yang berhubungan dengan keuangan perbankan bikin aplikasi, cuman berbasis analisis kasus untuk mengotomatisasi pekerjaan, mempersingkat pekerjaan, dan itu yang nggak bisa bikin lepas komputer. Nah, dari hal itu, maka bahwasanya pada hari Sumpah Pemuda ini, saya akan menyumpahi kalian untuk membuat aplikasi yang dipilih ini. Ya, dari aplikasi stok barang, pengiriman barang, penjualan online shop, slip gaji otomatis, kasir kopi, kopinya dikasirin, aplikasi cash flow, ya, aplikasi catatan keuangan pribadi, laundry, apotik, pengelolaan dana kegiatan, bengkel, apalagi itu cuci ambal, laundry, ya. Habis itu suka-suka karaoke, habis itu aplikasi grill, aplikasi penyewaan lapak di pasar malam, ya. Terus aplikasi apapun itu yang berhubungan dengan kerja kita. Nah, untuk memahaminya, logika membangun aplikasi yang pertama yang harus kamu kuasain adalah 1. Kamu paham proses bisnis. 2. Kamu bisa terjemahin proses bisnis ke alat analisis sistem informasi. Nah, alat analisis sistem informasi itu ada, yang pertama ada DFD, Data Flow Diagram. Yang kedua ada ERD, Entity Relationship Diagram. Dan yang ketiga, tahapan yang ketiga kayak mana sih tiganya? Gimana supaya ke sini? Gini. Entar. Buat memanfaatkan aplikasi Office untuk otomatisasi. Ya, betul kan tulisannya? Nah, ini supaya kesini, ini ambil format Painter baru klik ini. Oh, nggak mau juga format Painter. Nggak mau ah. Terus anjay.
Oke, lanjut. Nah, ini metodologinya, ya, metode atau metodologi. Nah, apa itu proses bisnis? Proses bisnis ini DFD adalah data flow diagram, diagram aliran data. Apa itu ERD? ERD adalah isinya, namanya entity, relationship, diagram. Ini dia. Oh, data flow data. Berarti kamu tidak tidur. Ctrl C, Ctrl V. Sampai di sini masih nyimak? Nah, yang pertama kita bahas proses bisnis dulu. Proses. Kasus apa yang mau? Kasusnya siapa mau kita ambil? Oke, bengkel. Ada yang ambil bengkel? Nah, kasus bengkel apa laundry ya? Yang sederhana ya. Yang sederhana laundry ya. Nah, kita minta bantuan AI sebagai mitra kita berpikir. Buatkan proses bisnis usaha laundry. Pecah. Yang pecah apa? Tempered gasnya kah? Casingnya? Ya sudah, nanti abang ganti. Fokusnya. Abang, bukan bapak. Oke. Proses bisnis usaha nggak usah dulu dilihat HP-nya, fokus dulu. Itu sudah sandiwara langit. Proses bisnis usaha laundry untuk dibuatkan program. Nama programnya apa? Sistem informasi atau aplikasi apa? Usaha laundry berbasis PIA Excel. Tahan napas lama-lama, tarik napas, buang, enter. Tuh, ini kalau matanya pecah. Nanti kita ganti. Nah, di sini nih, sistem informasi usaha laundry saya susun gampang diimplementasikan. Nah, ringkasan, ada aktor, ya. Aktor utamanya ada kasir, ada kurir, ada petugas cuci dan setrika, ada admin, ada pelanggan. Tujuan sistemnya apa? Dia akan mencatat transaksi, apakah walk-in, orang yang datang ke tempat, atau pick up. Pick up itu ya mobil tuh, untuk masukkan. Ya. Kemudian mengelola harga layanan, memantau status, stok bahan, deterjen, karyawan, laporan, cetak nota, dan pelabelan otomatis. Prosesnya apa? Di dalam usaha laundry ada proses pendaftaran pelanggan, ya, di mana kasir memasukkan data pelanggan baru kalau pelanggan baru daftar. Supaya apa? Pelanggan diinput di situ. Supaya kita punya pelanggan. Itu aja jawabannya. Kalau sudah punya pelanggan, di quoting atau di diskon, ya. Oke, kemudian penerimaan barang, checking. Ya. Pada proses checking, nah, pada saat check-in barang, dia petugas menerima barang, otomatis dibuatkan nomor transaksi barang masuk, ya. Nomor, ada tanggal masuk, nama pelanggan siapa, layanannya bagaimana, ya. Beratnya bagaimana, satuan apa, jumlahnya bagaimana. Kemudian kita beri nomor label, ya. Kemudian catatannya apa di sini? Mau ditambah pewanginya apa? Pewanginya kah? Bunga sakura kah? Ya kan? Atau minyak misik kah? Yang orang kai-kai sembahyang tuh. Atau apa? Ya. Celana panjang, setrika atau noda khusus. Pernah cuci dry cleaning? Pernah lihat? Pernah lihat dry cleaning? Oh, nggak pernah ya sudah. Pernah tahu caranya nyetrika? Penetapan harga, estimasi nih baru ditetapkan, baru ada deposit, biasanya dicatat.
Kemudian pembayarannya ada tunai, transfer, atau QR. Kepanjangan QR apa? Kepanjangan QR. Quick? Oh, aku baru tahu. Nah itu nanti setelah itu baru dicetak nota penerimaan. Baru di sini proses laundry-nya ya. Bisa kan dibilang proses produksi? Ya. Ini kan proses jasa laundry namanya ya. Nah, setelah itu baru dicek, baru diambil, kemudian bikin laporan, ya. Baru di sini ada poin untuk pelanggan tetap, sistem royalti atau poin. Nah, bentar, ada kacang ketelan. Sheet database. Nah, ini sheetnya. Pelanggan, nama, sheet layanannya ada. Tinggal kita buatkan. Sheet ordernya ada, order detailnya ada. Nanti dibikin kayak kamu master detail kayak gitu, kayak layanan Trias ya. Kemudian sheet produksi ya, tahapnya sudah apa nih ya. Kemudian sheet barang persediaan, sheet karyawan, sheet pengeluaran. User form-nya apa yang dibuat tuh? Logikanya apa tuh? Sampai di sini bisa? Nah, ini sangat detail untuk aplikasi standar laundry. Kata temanmu tadi, Pak, bikin yang sederhana aja. Ya, bikin sederhana bisa kita sederhanakan. Nah, ini narasinya seperti ini, sepanjang ini. Tahan napas, paste. Next. Lanjut. Kan? Bisa kan? Hah? Nggak bisa baca, sama aku juga enggak. Nggak apa-apa. Karena hidup tuh hitam putih kayak gini duniamu itu. Ya. Kamu nggak tahu hari ini kamu seperti apa ya kayak gini. Acak-acakan. Gimana supaya merapikan kekusutan? Merapikan kekusutan disetrika. Bisa kayaknya disetrika. Ya. Oke, lanjut. Nah, kita bicara tentang proses bisnis. Coba buatkan proses bisnisnya sederhana. Coba buatkan proses bisnis laundry sederhana untuk berapa transaksi? Transaksi penerimaan, ya, terus pencucian dan penyerahan. Ya, sederhana aja dulu ya. Enter. Ini yang sederhana. Penerimaan, siapa yang terlibat ya? Langkah-langkahnya tuh. Tuh, kasir mencatat. Ini kan? Terus proses pencucian apa? Aktornya cuma petugas cuci. Petugas melihat daftar order, menunggu proses cuci. Petugas mencuci sesuai. Setelah selesai, ubah status dalam proses setrika. Ya, setelah selesai, ubah status menjadi siap diambil. Kemudian penyerahan. Ya, aktornya bisa kasir. Ya, ada kurir, ada pelanggan. Nah, ini langkah-langkahnya. Oke, sekarang berdasarkan cerita di sini, supaya lebih mudah, kita gambarkan dalam bentuk data flow diagram. Kamu tahu data flow diagram? DFD. DFD ada 4 simbol DFD secara internasional berlaku. Nih, simbol DFD. Simbol DFD. Ini simbol DFD. Ini standar internasional, cuy. Kelihatan? Ada simbol kotak, itu simbol subjek objek yang terlibat. Ada simbol proses atau simbol transaksi. Ada simbol aliran data. Ada simbol penyimpanan data seperti ini. Ya, bisa? Nah, simbolnya insert di sini. Pertama, proses penerimaan laundry. Ini namanya proses penerimaan
penerimaan. Siapa ya subjek objek yang terlibat di usaha laundry tadi? Ada, terus ada pelanggan, terus ada siapa lagi? Edit, ada kasir, kemudian ada siapa lagi di sini? Apa namanya? Laundry itu kan macam-macam. Setiap laundry ada tarifnya. Kalau bed popper berapa, kalau pakaian berapa, apa namanya? Tenaga kerja, bed popper tenaga kerja, apa? Masih sedih nih, nanti dulu sedihmu. Nanti aku ganti. Kan aku Deddy Mulyadi. Apa jenis laundry? Jenis laundry, ya. Nah, jenis laundry. Nah, di sini ceritanya pelanggan kan memberikan informasi diri dan menyerahkan pakaiannya. Nah, kemudian kasir input, ya, input proses penerimaan. Terus di ini jenis laundrynya apa? Laundry pakaian biasa sama setrika, atau pakaian tanpa setrika, atau cuma nyetrika doang. Ternyata dia dipilihlah apa? Laundry cuci sama setrika. Kemudian di sini dia menerima apa? Untuk sementkan penerimaan. Apa tuh slip kertas kecil tuh? Nota. Mau DP di awal atau di belakangan kan tergantung di transaksi penerimaan ya. Nah, kita lihat di sini gua gambar. Mau dibikinkan narasi enggak? Mau. Oke ya. Bismillah ya. Textbox apa di sini? Menyerahkan laundry. Terus yang di bawahnya Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Kebanyakan. Apa yang abang pindah ini? Ya Allah. Mana unduhnya? Oh, Ctrl Z. Menyerahkan laundry. Kemudian dia nerima apa? Terus dia input. Kebanyakan. Kasir di sini input penerimaan. Ya. Kemudian informasi apa di sini? Pilihan jenis laundry. Nah, kemudian di sini apa? Bukti apa? Bukti laundry aja dah. Bukti laundry. Nah, ini narasinya seperti ini ya. Dari DFD ini bisa kan kita cerita. Nah, dari sini bisa kita tentukan sudah kita ternyata harus bikin sheet pelanggan, sheet jenis laundry sama sheet kasir. Ya, sheetnya itu dari simbol apa? Simbol data store. Ini dia simbol data store-nya. Mana yang kotak-kotak tadi itu ya? Yang mana ya kita pakai ya? Yang kotak ada garisnya tuh. Mana? Oh, nggak ada. Sudahlah bikin sendiri lah. Nah, satu, tahan napas, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Satu. Ya, kemudian dua, tahan napas. Kemudian tiga. Oke. Baru di sini Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Kebanyakan. Satu. Ini di sini. Ini di sini. Ini di sini. Ini adalah simbol data store. Ini kita tambah Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Ini bosku. Nah, ini otomatis kita bikin sheet apa? Sheet pelanggan. Kemudian kita bikin sheet apa? Sheet kasir. Kemudian bikin sheet apa?
Terus yang terakhir transaksi apa? Transaksi pada sheet transaksi penerimaan. Kenapa dari sheetnya ini? Sheet jenis laundry, kemudian jangan pakai sheet. Terus kok hilang? Oh, ya Allah. Nah, otomatis ketika ini cerita ini otomatis menjelma sebuah ini, ya. Nah, ketika pelanggan otomatis ngecek cross check dengan data pelanggan yang ada di sini kan. Oh, panahnya jangan gitu, gini aja biar enak. Sampai pakai ini, otomatis dia meng-cross check data pelanggan di sini. Ya, ada nggak pelanggannya? Kalau nggak ada dibuatkan, diketikkan. Sheet kasir pasti dia login kan untuk otorisasi. Jangan sampai kasir Indomaret kerja di kasir laundry kita. Nggak ada database-nya. Nah, kemudian sheet jenis laundry. Nah, di sini cek dengan sheet itu dipilih jenis laundry-nya, si kasir ngecek di sistemnya. Kemudian semuanya jadi satu di sheet transaksi. Kayak rias gitu, ya. Sampai sini paham? Coba kita print screen, kita masukkan AI. Bisa nggak dia bercerita? Print screen. Pakai rectangle. Tahan napas. Nah, baru kita paste ke kemana? Oh, GPT. Buatkan narasi DFD ini dan buatkan ERD-nya untuk dibangun untuk aplikasi berbasis aplikasi apa nih? Laundry berbasis Excel. Kita tuh lihat, dia tahu tuh namanya data flow diagram, entity-nya apa tuh? Aplikasi berisi versi sederhana tuh, proses utamanya penerimaan merupakan tahap awal. Ya ini proses bisnisnya. Kemudian pelanggan membawa pakaian kotor ke tempat laundry menggunakan jasa pencucian. Nah, kemudian aliran datanya ke sistem menyalahkan laundry di mana memberi informasi nama pelanggan, jenis pakaian, berat dan layanan yang diinginkan. Dari sistem keluar bukti laundry yang berisi nomor order, total biaya dan estimasi waktu selesai. Kemudian si kasir bertugas menginput data transaksi. Perpindahan datanya apa? Input penerimaan data laundry tanggal masuk ke sistem. Sheet kasir rekap transaksi yang telah dilakukan sebagai laporan kerja. Jenis laundry apa? Berisi data master yang dilakukan seperti cuci kering, cuci setrika saja ekspres beserta tarif per kilo. Nah, ini contohnya. Penerimaannya gimana tuh, lihat prosesnya. Pelanggan nyerahkan, kasir input, sistem hitung total, estimasi, kemudian sistem menyimpan data ke sheet pelanggan, sheet kasir, jenis laundry dan transaksi penerimaan. Outputnya ya kayak gini tuh, data store-nya. Ini ERD namanya, entity relationship-nya nih. Ini isinya ini namanya ERD. Nah, tugas kalian adalah merancang seperti ini. Masya Allah. Nih kayak gini nih sheet-nya. Ya. Tuh. Ya kan? Dan inilah kalau dikembangkan bisa jadi skripsi. Sudah siap skripsian? Nanti kita baikin dulu HP. Pecah total kah? Atasnya aja nggak apa-apa. Masih kaya kan? Kalau miskin hubungi abang. Nanti carikan gratis pol. Di sini salah satu kebangkrutan perguruan tinggi di Kaltim swasta ya kan semuanya gratis pol sekarang ya, semester 1 semuanya gratis pol, pemerintah menggratiskan. Ternyata
pemerintah gratis pol itu duitnya itu belum ready. Ya, mahasiswa disuruh bayar dulu kan, nanti diganti. Nah itu bikin perguruan tinggi swasta itu kekeringan uang. Nggak ada duit dari SPP untuk diputar untuk kegiatan. Nggak membeleng-beleng. Nah itu sekarang. Jadi jangan terperdaya sama anu aja. Narasi-narasi. Mudahan aja cepat gratis polnya, karena yang kasihan tuh semester 3. Kamu semester 5, Kaltim Cemerlang kemarin ya? Kaltim Tuntas kemarin masih dapat? Sudah tutup lah. Tapi kan kemarin ngurus enak kan? Yang kasihan semester 3 gratis pol khusus semester 3 yang ke kasihan. Aku mau kayak jadi mulai ngasih, tapi aku nggak punya penghasilan YouTube. Coba aku punya penghasilan dari YouTube, tiap laptop tiap bulan bagi-bagi. Tuh, dengar suaraku aja bahagia padahal tak nyata. Itu kamu tuh kena gombalan laki-laki itu kayak gitu. Nah, logika yang kayak gini kamu buat sheet-sheetnya. Ya, nanti sheetnya jadinya apa? Ya kayak transaksi rias gitu. Nah, tugas lu buat. Sampai sini paham nggak maksudnya? Ya sudah, aku stop YouTube-nya. Nah, sekarang kamu coba desain ini satu proses saja.